Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Oke, kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu kembali di dalam acara review buku dari Barokah TV. Pada kesempatan kali ini Barokah TV akan mereview sebuah buku cetakan Al-Kautsar dengan judul Ringkasan Fikih Jihad. Jadi ini terjemah dari Fiqhul Jihad yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian Al-Kautsar menerjemahkannya, kemudian meringkasnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, buku ini tebal 836 halaman, panjang dan lebar 15 cm, kurang lebihnya 15 cm kali 24 cm. Covernya hard cover dan kertas dalamnya ini seperti buram, atau bukan HVS, tapi jelas. Nah, seperti ini tampak dalamnya. Yusuf Qaradawi, kita tahu beliau adalah ulama yang senior di dunia. Sekarang tinggal di Qatar pula. Isinya sangat padat sekali. Kita tidak bisa, kalau kita membacanya, kita tidak bisa melewatkan satu paragraf pun dari buku ini kecuali akan ketinggalan bagian yang besar dari penjelasan Yusuf Al-Qaradawi ini. Dari daftar isinya saja ini ada 10 lembar, jadi 20 halaman. Saya ingin menggambarkan buku ini dalam satu kalimat, yaitu ini adalah panduan jihad aktual. Jadi dalam buku ini penulis mengungkapkan aturan-aturan syarat-syarat jihad yang telah dirumuskan oleh para ulama dahulu di dalam kitab-kitab klasik, kemudian ditimbang dengan kondisi saat ini, dilakukan kontekstualisasi. Tetap mengambil dari ulama-ulama klasik, namun sesuai dengan, dikompromikan dengan kondisi dunia saat ini. Tentunya sangat berbeda dengan dahulu. Sekarang sistem negara bangsa yang terkotak-kotak dalam batas-batas negara, kemudian ada PBB, ada perjanjian antar negara, hubungan bilateral dan sebagainya. Berbeda dengan dahulu yang khilafah Islam sebagai negara superpower dan sebagainya. Kemudian motivasi penulis dalam menulis buku ini adalah yang pertama, kondisi umat Islam yang sekarang ini diserang secara membabi buta oleh salibis, Zionis, dan pemuja berhala. Demikian menulisnya. Dan para penyerang Islam ini berlindung di balik slogan perang melawan terorisme, yang oleh penulis ini disebut sebagai slogan palsu karena banyak standar ganda di dalam perang melawan terorisme ini. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah karena sikap ekstrim para pemuda Islam dalam memahami jihad, sehingga karena beda pendapat saja
bisa menimbulkan perang antar kelompok umat Islam, antar pemuda umat Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam buku ini penulis mengungkapkan sikap umat Islam dan manusia di dunia ini dalam mensikapi syariat jihad. Penulis membagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kelompok yang ingin mematikan jihad, yaitu mereka orang-orang sekuler, liberal, dan para pemuja barat. Yusuf Qaradawi mencontohkan seperti Ahmadiyah Qadian yang malah merestui penjajahan India. Mereka ini mengutuk jihad seluruhnya tanpa dibedakan mana yang jihad-jihad yang tepat sasaran dan mana yang sesat. Mereka melupakan pula bagaimana umat Islam ditindas berbagai tirani di pelosok dunia ini. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah yang memandang jihad ini sebagai secara ekstrim, yaitu mengumandangkan perang ke seluruh dunia, perang kepada semua non-muslim. Dia tidak membedakan antara non-muslim yang memerangi Islam dengan non-muslim yang bersikap damai. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi menempatkan kelompok ketiga sebagai kelompok yang moderat. Kelompok ini tidak ekstrim, menghunus pedang kepada semua orang, dan tidak ingin pula jihad ini dihapuskan. Tidak ingin Al-Quran ini dijauhkan dari pedang, sehingga umat Islam lemah tanpa pelindung. Bab selanjutnya Yusuf Qaradawi menjelaskan tentang jihad, yakni tentang pengertian jihad dan hukum-hukumnya, macam-macam jihad, jihad ekonomi, sosial, pendidikan, tujuan jihad, kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi, persiapan-persiapan, aturan-aturannya, etika-etika dalam perang, akhlak, adab di dalam medan perang, bagaimana tentang tawanan perang, bagaimana mengurusi rampasan perang, dan sebagainya. Juga dibahas jihad atau perang di zaman sekarang ini yang dialami oleh umat Islam. Bagaimana sikap umat Islam tentang peperangan antar negara Islam, bagaimana pemerintahan Islam memerangi pemberontak, bagaimana perang terhadap sistem yang kufur yang berkuasa, dijelaskan secara rinci dengan kasus-kasus belakangan ini. Juga dibandingkan dengan kondisi pada waktu itu. Misalnya fatwa bahwa khilafah Islam harus melakukan jihad atau perang setidaknya setahun sekali. Apakah fatwa itu masih relevan untuk masa sekarang ini, atau itu hanya cocok pada masa lalu, di mana dicontohkan pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu umat Islam punya musuh utama, yaitu Bizantium, yang sewaktu-waktu menyerang, sehingga umat Islam harus menunjukkan kekuatannya dengan melakukan penyerangan dan sebagainya. Karena kalau tampak lemah atau melemah, Bizantium akan menyerang sewaktu-waktu itu tadi. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, di dalam buku ini juga disampaikan jawaban atas kebohongan-kebohongan yang disebar oleh para orientalis atau orang-orang kafir, bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang. Jawaban Yusuf Qaradawi diambilkan dari ajaran Islam sendiri ataupun dari realitas sejarah yang telah terjadi, atau juga dari para orientalis yang mereka bersikap objektif dalam menganalisa
sejarah dan persoalan ini. Kemudian di pasal terakhir di bab 10 Yusuf Qaradawi menyampaikan jihad yang wajib bagi umat Islam di masa sekarang. Jihad apa yang wajib dikerjakan oleh umat Islam pada masa sekarang? Yaitu yang pertama, Yusuf Qaradawi menyampaikan yaitu jihad membebaskan Palestina. Membebaskan Palestina menjadi jihad yang fardu ain bagi setiap warga Palestina, sehingga seorang anak tidak perlu izin kepada bapaknya untuk berangkat jihad. Seorang pembantu tidak perlu izin kepada majikannya untuk berangkat jihad, karena jihad ini bagi warga Palestina fardu ain. Apabila warga Palestina ini tidak mampu, maka kewajiban jihad mengusir penjajah dari Palestina jatuh kepada tetangga-tetangga Palestina. Terus, jika tetangga-tetangga Palestina tidak mampu, melebar. Terus, jihad ini wajib bagi sekitarnya. Terus, hingga seluruh umat Islam wajib untuk membebaskan Palestina dari penjajah. Demikian yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Yang kedua, yaitu jihad untuk mengubah sistem kafir yang berkuasa. Jadi penulis membagi pemerintahan kafir yang durhaka itu ke dalam dua macam jenis. Yaitu yang pertama, pemerintahan kafir yang sekuler moderat. Yang kedua, sekuler ekstrim. Dan tentunya sikap umat Islam berbeda pada dua hal tersebut, yaitu sekuler moderat dan sekuler ekstrim ini. Bagaimana seharusnya sikap umat Islam? Apakah melawan atau bagaimana? Dijelaskan di dalam pasal terakhir dari buku ini. Yang ketiga, dari tiga hal jihad yang wajib bagi umat Islam di masa sekarang, yaitu jihad menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Kewajiban dakwah ini harus dilakukan umat Islam sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mengirim surat kepada semua penguasa yang terjangkau oleh umat Islam. Dari Kisra di Persia, Heraklius di Romawi, Najasyi di Habasah, Muqawqis di Mesir, dan lain-lain. Semuanya dikirimi surat oleh Nabi sebagai ajakan kepada Islam. Dan saat ini, setengah penduduk dunia belum mengenal Islam, maka itu menjadi tanggung jawab umat Islam sekarang ini. Tanggung jawab umat Islam seluruhnya untuk menyampaikan Islam ini kepada mereka. Di dalam buku ini penulis juga menyampaikan bahwa jihad ini adalah sarana saja, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar kalimat Allah itu paling tinggi. Dakwah ini sampai kepada semua umat manusia. Kalimat Allah itu maksudnya adalah ajaran Islam ini, kalimat tauhid ini, Islam itu sendiri. Kemudian paling tinggi maksudnya ini menjangkau semua umat manusia. Tidak ada yang tersamar, semuanya terdengar, tampak dengan jelas. Maka jika dakwah ini, sampainya dakwah kepada umat manusia ini terdapat halangan yang merintangi, maka ada opsi jihad yang tersedia sebagai sarana untuk menghilangkan hambatan dan rintangan tersebut. Pada dasarnya umat Islam tidak suka perang dan lebih suka perdamaian, namun jika dakwah ini mendapatkan hambatan, terpaksa perang akan dikobarkan, walaupun sebenarnya tidak suka.
Maka jika Islam ini bisa tersampaikan dengan terang dan jelas kepada manusia dengan damai tanpa peperangan, tentu itu lebih utama. Jadi jihad ini untuk menjadikan manusia mendapat informasi yang benar tentang Islam dan mendapat kebebasan untuk memutuskan apa dia akan memeluk Islam ini atau meninggalkannya. Jihad menjamin kebebasan manusia untuk memilih, untuk menyingkap tabir-tabir yang menutupi dakwah Islam ini. Ada satu ungkapan dari penulis yang dapat kita ambil pelajaran tentang berdakwah ini. Jika kamu minta 10 pemuda Islam untuk mati di jalan Allah, kau akan dapatkan ratusan pemuda yang mendaftar. Tapi jika kau minta pemuda Islam yang sanggup untuk hidup di jalan Allah, tak sampai 10 pemuda yang akan mendaftar. Mereka lebih suka hidup mengejar harta atau bermalas-malasan. Mereka tidak mau jika diminta untuk bersusah payah, bercapek ria, hidup berusaha keras di jalan Allah, aktif berdakwah melaksanakan Islam ini. Jadi Yusuf Qaradawi menuntut pemuda Islam untuk hidup di jalan Allah, hidup di dalam Islam, bukan hanya mati dalam Islam, tapi sepanjang hidup di jalan Allah. Demikian review dari buku ini, dan buku ini kami rekomendasikan untuk umat Islam seluruhnya di Indonesia ini, keluarga-keluarga muslim ataupun juga non-muslim. Boleh jadi panduan jihad ini tidak kita perlukan, tapi diperlukan oleh anak-anak kita yang hidup pada generasi setelah kita. Juga bagi non-muslim ini mungkin menjadi informasi baru tentang hakikat jihad yang sekarang ini banyak terdistorsi oleh berbagai media yang mencoba untuk menghilangkan jihad. Dengan buku ini semoga menjadi informasi baru, informasi tambahan. Demikian ringkasan fikih jihad dari Yusuf Qaradawi yang diterbitkan oleh Al-Kautsar. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.